شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul pada sore hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indra Oktavian Hidayat. Di sini saya selaku MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Insya Allah Ta'ala, hari ini akan dilanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Abu Syuja yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustaz Rashid Abu Rashidah, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haid, nifas, junub, dan berhadas. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab dalam bermajelis, seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan tak lupa mencatat faidah sebanyak-banyaknya. Selain itu, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat Zoom. Atau nanti bisa langsung on mic disampaikan kepada Ustaz Rashid Abu Rashidah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, tak perlu berlama-lama lagi kepada Ustaz Rashid Abu Rashidah, Allah Ta'ala, kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatada bi qudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, akhbakumullah, para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini, kembali Allah kumpulkan kita, kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah kumpulkan kita dengan nikmat iman, dengan nikmat sehat, dengan nikmat waktu luang. Dan Allah kumpulkan kita pula dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita di sore hari ini dapat tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan Matan Abi Syuja dan kita sampai pada yang diharamkan karena haid dan juga nifas. Apa saja larangan bagi wanita tatkala ia sedang haid, tatkala ia sedang nifas? Disebutkan di sini oleh Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, wa yuhramu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya. Yang diharamkan karena haid dan juga karena nifas itu ada 8 hal. Ada 8 hal. Ada as-salat, salat, as-saum, puasa, qiraatul Quran, membaca Quran, wa masul mushaf, wa hamli, yakni memegang mushaf dan juga menyentuhnya. Dukhulul masjid, masuk majlis. Tawaf, karena memang tawaf ini sama seperti salat, hanya saja tawaf ini boleh untuk berbicara.
Begitu pula al-wat'u atau jima. Ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak boleh. Begitu pula yang terakhir ditambahkan wal istimta bima baina surrati war rukbati. Bernikmat-nikmat atau mungkin bercumbu, bisa kita artikan demikian, dengan pasangan, ini dengan suami, di bagian tubuh yang terletak di antara pusar sampai lutut. Baik, kita mulai dulu dengan as-salatu was-saum, salat dan juga puasa. Ikhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wanita yang haid diharamkan untuk salat bil ijma'il ulama, dengan ijma', dengan kesepakatan seluruh para ulama, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan salat. Apa maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan salat? Hal-hal yang sering berkaitan dengan salat, yang ketika kita membaca Al-Quran lalu sampai pada ayat sajdah, sujud tilawah, maka ini tidak boleh. Atau begitu pula yang berkaitan dengan sujud syukur. Wanita yang haid tidak boleh. Demikian menurut Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi dalam Kifayatul Akhyar. Jadi salat tidak boleh, lalu sujud tilawah tidak boleh, sujud syukur tidak boleh. Berdasarkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni idza aqbalatil haidah fada'is salah. Apabila haidmu datang, ketika engkau haid seakan-akan demikian, maka fada'is salah, tinggalkan salat. Tinggalkan salat. Baik. Dan sudah menjadi kesepakatan atas keharamannya, serta tidak perlu bagi wanita untuk mengqadha salat. Ijma' haramnya untuk salat, ijma' tidak perlunya untuk salat, begitu pula tidak perlunya qadha. Ini perlu kita tekankan karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang meyakini adanya qadha salat. Adanya qadha salat. Ini tidak benar. Karena hadisnya pun juga jelas, hadis dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan kunna nakhidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Aisyah, mengalami haid. Dan tentu saja setiap wanita mengalami haid. Bisa ingin ditekankan oleh Aisyah bahwa kami yang mengalami haid maka sama pula dengan wanita yang ada di zaman manapun. Kalian di akhir zaman mengalami haid, kami pun juga mengalami haid. Tsumma nadhuru wa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dan ketika kemudian kami haid dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nabi tahu di sana wanita mengalami haid, tapi Nabi hanya memerintahkan qadha puasa, tapi tidak dengan qadha salat. Tidak mungkin kalau Nabi tahu, lalu di sana ada syariat qadha salat, tapi Nabi tidak perintahkan, tidak mungkin. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan puasa? Berkaitan dengan puasa, maka sebagaimana salat diharamkan bagi wanita haid, demikian pula puasa. Sama, plek persis. Dalilnya mana? Dalilnya pula dari hadis-hadis yang kita bahas tadi. Aisyah ketika haid diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak dengan mengqadha salat. Ini dalil yang sama. Dan begitu pula seperti ijma'nya para ulama tentang haramnya salat bagi wanita haid, begitu pula ijma' tatkala mengharamkan puasa. Nah, ijma' tentang haramnya puasa bagi wanita yang haid. Baik, berikutnya berkaitan dengan tilawatul Quran. Membaca Al-Quran plus juga yakni menyentuh, membawa mushaf. Wa qiraatul Quran wa massul mushaf wa hamluh.
Baik, hujah untuk larangan membaca Al-Quran adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Daud, Abu Daud dan Imam Tirmidzi dalam sunan keduanya disebutkan la yaqra'ul junub walal haid syai'an min al-Quran. Seorang yang junub, seseorang yang haid tidak boleh membaca Quran sedikit pun. Ini hadis ada dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Akan tetapi para muhadditsin menghukumi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Baik. Terus bagaimana? Baik. Kita lanjutkan dulu. Kalau tadi ini tentang membaca Al-Quran, sekarang tentang memegang mushaf. Bagaimana syariat memandang tentang memegang mushaf? Dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala mengatakan, Allah berfirman, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Atau di sana juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, La yamassul Quran illa tahirun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Nah, ada perbincangan di kalangan para ulama akan hal ini. Bagaimana yang tepat? Maka kita bedah dulu makna mushaf. Kita bedah dulu makna mushaf. Apa sih mushaf itu? Karena Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah mengatakan wa qira'atul Quran wa mashul mushaf. Mashul mushaf. Mushaf ini apa? Mushaf ini Al-Quran kalamullah yang tidak ada selain hal itu. Quran taktil. Tidak ada terjemahannya, tidak ada tafsirnya. Karena sejatinya terjemahan itu termasuk tafsir. Hanya saja versi ringkas. Tinggal kita baca terjemahan versi mana. Kalau kita membaca terjemahan versi Depak, maka sejatinya itu tafsirannya Depak yang ringkas. Maka ini mushaf. Sementara Al-Quran yang ada terjemahannya, Al-Quran yang mungkin include dengan tafsir. Walaupun itu tafsir yang ringkas, seperti katakanlah Syekh Sa'di rahimahullah, maka itu tidak disebut dengan mushaf. Ini yang terlarang. Ini yang tidak boleh menyentuh langsung. Loh, berarti bagaimana? Kalau kemudian menyentuhnya dengan alas, entah itu dengan apa, entah itu kemudian dengan kaos tangan, atau mungkin dengan alas-alas lain yang sehingga tidak menyentuh secara langsung. Tidak menyentuh secara langsung. Adapun kalau di sana memegangnya Quran terjemah, memegangnya tafsir Al-Quran, fala ba'sa bihi. Tidak ada masalah. Duh, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya di antara yang dipakai oleh para ulama adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ke siapa? Para pemimpin, para raja. Ketika Nabi mengirim surat, pasti di sana ada lafaz Al-Quran. Pasti di sana ada lafaz Al-Quran. Alal aqal minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, lalu diiringi dengan ajakan, diiringi dengan dakwah, maka tidak hanya ada mushaf saja, tidak hanya ada kalamullah saja. Dan ketika itu diterima oleh raja-raja kala itu, yang tentu saja notabene belum muslim. Kalau sudah muslim, nggak mungkin Nabi kirim surat. Karena Nabi kirim surat untuk mendakwahi mereka. Maka yang notabene masih kafir, yang notabene terhukumi najis. Orang kafir, najis. Tidak suci. Dan ini tidak apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Maka ini di antara dalil bahwa kalau di sana bukan cuma Al-Quran saja, bukan cuma kalamullah saja. Di sana ada ajakan misalkan. Di sana ada seruan misalkan. Atau di sana ada penjelasan, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau di sana murni Al-Quran saja seperti mushaf, maka tidak boleh.
maka tidak boleh. Adapun membaca Al-Quran, bagaimana? Membaca Al-Quran, walaupun di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang tepat berkaitan dengan wanita yang haid tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Boleh, namun di sana sesuatu yang sifatnya apa? Tidak lazim. Seperti membetulkan bacaan sang anak misalkan. Nyimak bacaan sang anak. Lalu ada yang salah, maka diingatkan, maka diluruskan. Ini boleh. Ini boleh. Dan sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila diharamkan menyentuh mushaf, maka terlebih lagi membawa mushaf. Kecuali kalau memang barang tersebut bersamaan dengan yang lain. Ini disebutkan oleh Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul Ahya. Dan seandainya mushaf tersebut adalah satu-satunya dibawa haram, adalah satu-satunya dibawa haram. Tapi kalau kemudian di sana ada mushaf, ada tumpukan yang lain, bukan niat membawa mushaf itu saja, maka boleh. Maka boleh. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berikutnya, kita masuk pada larangan dukhulul masjid. Kenapa di sana wanita haid dicantumkan di sini terlarang untuk masuk masjid? Terlarang untuk masuk masjid. Memasuki masjid, duduk di dalamnya, diam di dalamnya, meskipun berdiri, meskipun mondar-mandir, haram bagi wanita haid karena seorang yang junub gila diharamkan melakukan hal tersebut. Kenapa kok diharamkan? Dengan tujuan ada kekhawatiran bahwa darah haid tersebut menetes dan jatuh mengotori masjid, membuat masjid menjadi tidak suci. Tujuannya ini. Lalu muncul kemudian perdebatan. Sehingga kalau masuk, tapi bisa dipastikan tidak akan mengotori masjid, bagaimana? Jadi yang diambil maqasidnya, tujuannya. Masuk, tapi pasti deh, tidak akan mengotori masjid. Tidak akan kok kemudian netes ke masjid dan lain sebagainya. Maka di sini menurut pendapat yang sahih, boleh. Sama seperti orang yang junub. Orang yang junub, boleh. Tidak ada masalah. Karena yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kekhawatiran kalau mengotori masjid. Kekhawatiran kalau mengotori masjid. Sehingga ketika kekhawatiran tersebut dihilangkan, dengan mungkin sekarang ada pembalut, dengan mungkin sekarang adanya, pampers mungkin, bagi yang bagi yang mungkin pendarahan, bagi yang mungkin keluarnya berlebihan dan lain sebagainya. Sehingga kalau pakai itu kekhawatiran bisa dihilangkan karena tidak mungkin netes. Nah, sehingga ketika kekhawatiran dihilangkan maka boleh. Baik. Imam Rafi' disebutkan yakni ini tidak dikhususkan bagi wanita haid, termasuk bagi orang yang ia salisul baul. Apa salisul baul? Kalau bahasa Jawanya itu anyang-anyangan. Sedikit-sedikit kencing, bahkan tidak bisa mengendalikan keluar atau tidaknya. Ini beser biasanya, atau disebut salisul baul atau anyang-anyangan. Maka demikian pula orang yang anyang-anyangan. Kalau kita melihat pada tujuannya, maka tidak boleh. Karena khawatir akan netes. Khawatir akan mengotori masjid. Tapi kalau kemudian hal tersebut bisa dihilangkan kekhawatirannya, boleh. Bisa dihilangkan kekhawatirannya, maka boleh. Dan inilah kemudian insya Allah perkataan atau pendapat yang sahih. Berikutnya tawaf.
Ketika kita sudah paham bahwa salat bagi wanita yang haid adalah sesuatu yang terlarang, maka kita akan lebih mudah menerima bahwa tawaf juga sesuatu yang terlarang. Tapi Ustaz, kalau tawaf itu kan bagi kita yang berada di Indonesia, ke sana ini butuh effort yang tidak kecil, biaya, waktu. Sehingga kalau ke sana kok qadarullah. Haid itu kan ya nyesek, Ustaz, eman dan lain sebagainya. Maka demikianlah syariat. Demikianlah syariat. Syariat ini dibangun bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, tapi dengan dalil. Sehingga betapapun kita merasakan gelau, apa gelau bahasa Indonesianya, menyesal, sayang bahwa sudah sampai di Haramain kok kemudian haid, sudahlah, pengen sekali tawaf maka paksakan diri tawaf. Tidak bisa. Islam tidak dibangun dengan perasaan. Islam tidak dibangun berdasarkan perasaan. Bahkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sri Aisyah, haid pada waktu haji. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kerjakan apa yang dilakukan oleh para orang-orang yang haji. Ghaira an tatufi bil bait hatta tathuri. Kecuali tawaf. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Lakukan. Maksudnya apa? Lempar jumrah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Tapi jangan tawaf sampai suci. Tuh, ini istrinya Nabi dibeginikan. Dan kok kemudian ada wanita akhir zaman yang nabrak gitu saja. Pokoknya sampai di sana, kalau haid ya sudah terabas saja, lalu eman sudah keluar duit puluhan juta. Ya tidak bisa. Siapa Anda dibandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha? Baik. Dan para a'immatul madzhab sepakat bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas, tidak boleh kok kemudian melakukan tawaf berdasarkan hadis ini saja. Hadis ini cukup. Maka hendaklah kemudian dia bersedekah. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, umum sifatnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik dilakukan ketika haji?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal: at'imut ta'am wa afshus salam. Banyak-banyak bagi makanan, banyak-banyak sebarkan salam. Ini amalan terbaik ketika dikaitkan dengan haji. Ya sudah, haji sama seperti umrah. Kalau kemudian wanita sampai di sana kok haid, tidak bisa tawaf, tidak usah gelar, qadarullah, itu sudah sunatullah. Anda berangkat ke sana saja sudah dapat pahala. Maka lakukan apa-apa yang terbaik, yang ada nasnya, yang ada dalilnya, bagi makanan yang banyak. Sedekah, tebarkan salam. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu bagaimana kalau kemudian wanita itu memaksakan diri untuk tawaf? Maka tawafnya tidak sah. Bahkan dia harus membayar dam. Ia harus membayar dam. Walaupun kemudian sebagian riwayat dari pendapat Hanafi mengatakan tawafnya sah dan dia wajib menyembelih seekor unta. Nah, ada silang pendapat, tapi pendapat yang tepat bahwa tawafnya tidak sah dan dia tetap harus membayar dam. Baik. Berikutnya, setelah tawaf, maka larangan bagi wanita yang haid dan nifas adalah al-wat'u, jima. Wal-wat'u wal istimta'u fima baina surrati wal rukbati. Bersetubuh atau jima dan bersenang-senang, bercumbu dengan sesuatu yang ada di antara pusar sampai lutut, antara udel sampai dengkul. Hujahnya apa? Hujahnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita di waktu haid. Maksudnya apa? Jauh ini bukan jaga jarak,
Kalau jaga jarak, kasihan wanita. Jauhi di sini, jangan dekat-dekat yang bersifat nikmat. Jangan dekat-dekat yang bersifat kemudian jima, istimta, dan lain sebagainya. Sahabat Abdullah bin Sa'ad, sahabat Abdullah bin Sa'ad, radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepada Nabi berkaitan dengan apa-apa yang halal bagiku, apa-apa yang boleh bagiku ketika istriku haid. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laka ma fawqal izar. Bagimu adalah apa-apa yang di atas sarung. Sarung itu di mana letaknya? Pusar, udel. Nah, maka Nabi mengatakan bagimu boleh untuk bernikmat-nikmat dengan istrimu yang sedang haid, fauqal izar, yang di atas sarung. Yang di atas sarung. Nah, sebagian muhadditsin mendhaifkan hadis ini, sebagian tidak. Makanya para ulama ketika melihat fenomena hal ini, bahwa hadis ini juga datang dengan jalan yang berbeda-beda, maka hadis ini tidak sampai derajat sahih tapi hasan, sehingga masih bisa diamalkan, Dan demikianlah, ketika tidak ada hubungannya dengan apa-apa di antara pusar dengan lutut, boleh. Begitu pula dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ihdana idza kanat haidan an ta'tazira wa yubashiruha fawqa al-izar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan salah seorang dari kami. Siapa kami ini, kata Aisyah? Istri-istri beliau. Memerintahkan salah satu dari istri-istri beliau yang haid untuk pakai sarung. Lalu beliau kemudian istimta. Lalu kemudian beliau bernikmat-nikmat di atas sarung. Baik. Kita mungkin tidak terlalu detail atau tidak terlalu membahasakan dengan lebih lanjut lagi, khawatirnya mungkin masih ada dari saudara-saudara kita yang bujang, hingga nanti khawatirnya terlalu kemana-mana pikiran. Dan ketika disebutkan dalam hadis diharamkan apa-apa yang di bawah sarung, maksudnya kemaluan. Maksudnya adalah kemaluan. Ada yang berpendapat bahwa diharamkan adalah bersetubuh. Maksudnya berarti pada kubul, pada kemaluan. Baik, ala kulihal. Di sana ada hadis yang sahih, tidak diragukan karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjakan, lakukan apapun yang kalian mau kecuali nikah. Maksudnya apa? Kecuali senggama, kecuali timba masuk sumur, kecuali pesawat landing, dan apapun istilah analogi fikihnya. Lakukan semaumu kecuali nikah. Lakukan semaumu kecuali nikah. Dan ini adalah dalil yang kuat. Sehingga kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau kita bersenang-senang dengan pusar dan lutut, dengan udel dan juga dengkul, atau apa-apa yang sejajar dengan keduanya? Maka Imam Nawawi berkomentar tentang orang-orang yang bertanya seperti ini, beliau mengatakan, la na'lam, kami tidak mengetahui adanya penukilan dalam hal ini dari para ulama madhabkan, dari Syafi'iyah. Dan pendapat yang terpilih adalah dibolehkan. Kenapa? Karena lafal dari para ulama Syafi'iyah adalah ma baina
surrati warukbati, apa-apa yang di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut, berarti pusar dan lutut masih boleh. Berarti pusar dan lutut masih boleh. Dan insya Allah ini yang tepat. Pusar dan lutut tidak ada masalah. Karena tadi hadis dalam riwayat Imam Muslim, isna'u kulla syai'in nikah. Lakukan apapun itu kecuali nikah. Lakukan apapun itu kecuali nikah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ada sebuah athar, yakni Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, apakah ada denda kalau kemudian seseorang ini menggauli istrinya dengan sengaja saat sedang haid? Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak ada. Ini qaul jadid beliau. Baik. Tetapi ada pula di sana qaul yang mengatakan kalau menggauli di awal haid, yani ketika haid ini masih deras-derasnya, maka disunnahkan baginya untuk bersedekah 1 dinar. Ini ada dalam Syafi'i. Kalau menyetubuhinya, menggaulinya di awal-awal haid. Tapi kalau kemudian dia menggaulinya, menyenggamainya di akhir haid, maka dia bersedekah dengan 1/2 dinar. Ini hanya perkataan Syafi'i. Nah, 1 dinar berapa? 1 dinar berapa gram emas? 4,25 gram. Maka kalau kemudian sekarang 1 gram ini 900-an, 4/4 gram emas, maka kurang lebih sekitar 4 jutaan. Ini kalau menggauli istri di awal haid, menurut sebagian Syafi'i. Tapi kalau kemudian menggauli di akhir haid, maka kurang lebih disunahkan untuk sedekah 2 jutaan. Nah, baik. Ada catatan yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi terkait dengan hal ini. Kalau ada seorang wanita yang mengaku dirinya haid, maka selama suami tidak menuduhnya berdusta, maka wanita tersebut haram disenggamai, haram untuk digauli. Tapi kemudian jika suami tidak mendustakannya, maka ia tidak haram disenggamai. Maka seandainya keduanya sepakat tentang haid, tapi berselisih tentang waktu berhentinya haid, maka yang diambil itu perkataannya si istri, bukan si suami. Nah, baik. Adapun tentang batasan haid, berapa itu lamanya, insya Allah ini sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Pertemuan beberapa pekan yang lalu, atau mungkin pertemuan bulan lalu, sebelum kemudian anak uzur karena sakit. Baik. Ikhwatal iman, ahbabullah. Ini tadi berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan bagi wanita saat haid dan nifas. Sekarang kita masuk pada bahasan apa-apa yang diharamkan bagi orang yang junub. Kalau tadi bagi wanita yang haid dan nifas ada 8, maka sekarang kata Al-Qadi Abi Syuja, wa yuhramu 'alal junubi 5 asya. Yang diharamkan 'alal junub bagi orang yang junub itu 5 hal. 5 perkara. Kalau tadi 8 perkara, sekarang 5 perkara. Yang pertama, salat. Yang kedua, qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Yang ketiga, wa masul mushaf, menyentuh mushaf, termasuk membawa pasti. Wa tawaf di Baitullah. Dan yang terakhir, wal lubuthu atau al-i'tikaf, berdiam diri di masjid. Baik.
Ikhwatal iman, ahbakumullah. Di antara dalil yang mendasari larangan orang junub untuk mengerjakan salat adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa. La taqrabus salah wa antum sukara. Janganlah engkau dekati salat tatkala engkau sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kemudian engkau mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa 'abir sabil hatta taghtasilu. Begitu pula, jangan kalian mendekat kepada masjid tatkala sedang junub, illa kecuali 'abir sabil, kecuali sekedar berlalu saja, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Dalam surat An-Nisa ayat 43. Baik. Seseorang yang junub karena dalam keadaan ia janabah, dia dijauhkan dari hal-hal tersebut, dari 5 hal yang telah kita sampaikan tadi. Tentang diharamkannya salat, ini sudah menjadi ijma dari para ulama dan kaum muslimin. Kita sudah semua tahu. Demikian pula hal-hal yang semakna, hal-hal yang menjadi turunan. Seperti tadi ketika kita membahas tentang apa-apa yang diharamkan wanita yang haid dan nifas. Ketika disebutkan haram untuk salat, termasuk di sana sujud tilawah, termasuk di sana sujud syukur. Nah, walaupun kemudian berkaitan dengan sujud syukur sendiri, ada silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan sujud syukur itu la yushtaratu taharah, tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Walaupun ini masih diperselisihkan dengan perselisihan yang cukup panjang. Tetapi sujud syukur di antara keistimewaan lainnya adalah la yushtaratu istiqbalul kiblah, tidak harus menghadap kiblat. Ketika kita mendapatkan hal yang Masya Allah nikmat, tidak kita duga, bukan sebuah rutinitas, maka kita boleh sujud syukur menghadap ke arah manapun itu. Boleh. La yushtaratu istiqbalul qiblah. Adapun berkaitan dengan keadaan suci, maka ini memang masih menjadi silang pendapat yang cukup panjang di kalangan para ulama. Adapun berkaitan dengan diharamkannya membaca Al-Quran, maka ini berdasarkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqra'ul ha'idu walal junubu syai'an minal Quran. Hadis dan riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini secara lafal jelas sebetulnya, tapi sayang, hadis ini dihukumi dhaif oleh para ulama. Hadis ini dihukumi dhaif. Tidak boleh wanita haid membaca Quran dan juga tidak boleh orang junub membaca Quran. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi para ulama telah sepakat dengan kesepakatan yang bisa dikategorikan, yakni sebagian besar ulama. Ini jumhur ulama, ada satu suara. Ketika membahas tentang orang yang junub, membaca Al-Quran, ini haram tatkala dilafalkan. Tapi kemudian ketika sifatnya itu adalah bukan sengaja melafalkan, baik itu sirih, baik itu jahar, baik itu lirih, pelan, ataupun keras. Tapi kalau cuma kemudian membetulkan bacaan yang salah, maka ini sesuatu yang boleh. Ini sesuatu yang boleh. Nah, baik. Dan larangan membaca Al-Quran bagi orang yang junub ini sudah masyhur di kalangan para sahabat. Sudah masyhur di kalangan para sahabat. Ketika seseorang ini tidak mendapati air untuk bersuci, tidak mendapati tanah untuk bersuci, lalu ingin salat. Apakah baginya haram membaca Al-Fatihah?
Apakah baginya haram membaca Al-Fatihah? Dia ingin apa? Dia ingin bersuci dari junubnya. Dia ingin mandi atau dia ingin tayamum, tapi tidak dapat. Air tidak dapat, tanah tidak dapat. Bolehkah dia membaca Al-Fatihah? Haram atau tidak bagi dia membaca Al-Fatihah? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada dua pendapat dalam hal ini. Dan pendapat yang asah, pendapat yang lebih sahih menurut Imam Rafi'i adalah haram membacanya. Dan hendaknya dia memilih zikir. Dia memilih untuk zikir dibandingkan dia dengan tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Tetapi Imam Nawawi berpendapat sebaliknya. Boleh baginya untuk membaca Al-Fatihah. Boleh baginya untuk membaca Al-Fatihah. Baik, adapun menyentuh Al-Quran maka sama. Diharamkan bagi orang yang berhadas. Ketika diharamkan bagi orang yang berhadas, maka seorang yang junub lebih pantas lagi, lebih aula lagi. Ketika orang yang berhadas, ini tidak boleh memegang Al-Quran. Disunnahkan. Makanya sebagian mengatakan diwajibkan untuk dia dalam keadaan apa? Suci. Walaupun perkataan yang tepat adalah disunnahkan bagi untuk wudhu dulu. Hadas. Maka kalau yang berhadas saja demikian, maka yang junub min babil aula. Yang junub lebih utama lagi. Yang junub lebih utama lagi. Dan berkaitan dengan tawaf, maka sama. Sama sebagaimana wanita yang haid dan juga nifas. Karena tawaf itu dianalogikan seperti salat. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Baitullah itu nilainya seperti salat. Nilainya seperti salat. Karena memang tawaf itu salat. Hanya saja dia boleh berbicara. Hanya saja ia boleh berbicara. Maka yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, at-tawafu bimanzilatis salat. Tawaf itu kedudukannya sama seperti salat. Illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqu. Kecuali Allah telah menghalalkan di dalamnya untuk berbicara. Sama seperti salat. Bedanya salat boleh bicara, tawaf tidak boleh, atau salat tidak boleh bicara, tawaf boleh bicara. Walaupun ada catatan di sana. Faman nafaqa, barang siapa yang dia berbicara tatkala tawaf, maka hendaklah dia fala yantiqu illa bi khairin. Hendaklah dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Boleh dia berbicara saat tawaf, tapi ya kemudian bicaranya itu zikir. Bicaranya kemudian untuk yang maslahat, misalkan jangan jauh-jauh agar tidak terpencar, boleh. Tapi kok tawaf boleh bicara dan dia manfaatkan untuk apa? Dia manfaatkan kok untuk misalkan apa? Dia manfaatkan untuk bikin story. Dan ketika bikin story ini di sana ada niat untuk pamer. Nah, boleh. Ada hi guys dan lain sebagainya. Saya sedang tawaf nih. Layan fun. Nggak bermanfaat. Atau ketika dia sedang tawaf dibolehkan untuk bicara. Lalu dengan jamaah umrah di sebelahnya, dia malah ngerasani, itu loh, mutawif kita kok begini, dan begini. Ya nggak boleh. Barang siapa yang berbicara, hendaklah dia berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Adapun berdiam diri di masjid, larangannya adalah berdasarkan firman Allah, surat An-Nisa yang tadi kita baca. Wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu. Ya, ini jangan menghampiri masjid, jangan dekat-dekat masjid ketika dalam keadaan junub, kecuali sekedar mampir, sekedar berlalu, sekedar lewat sampai mandi. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan dekat-dekat tempat sholat. Jangan dekat-dekat tempat sholat. Karena dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan, Inni la uhillul masjid liha'itin wala junubin. Sungguh aku ini tidak menghalalkan masjid.
bagi wanita haid dan juga seseorang yang sedang junub. Hadis ini hadis yang dikategorikan oleh para ulama makbul, diterima dan bisa diamalkan. Nah, diterima dan bisa diamalkan. Baik. Maka ketika kemudian seseorang ini dalam kondisi junub, jangan dekat-dekat masjid. Jangan dekat-dekat masjid. Baik. Lalu bagaimana bagi yang tinggal di masjid? Marbot misalnya. Nah, maka tinggal di dalam masjid. Tinggal di dalam masjid. Ini mengandung konsekuensi bahwa lewat di dalam masjid tidak diharamkan. Sebagaimana lewat di masjid ini tidak diharamkan, sebagaimana lewat di masjid ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Maka ketika kemudian orang yang sifatnya itu statusnya merbot, kok kemudian tinggal di masjid, maka ini juga sesuatu yang lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi. Kecuali kalau memang istilah merbot tinggal di masjid ini tinggal di bangunan dekat masjid. Ada kamar sendiri, tapi tidak termasuk masjid, maka boleh. Maka boleh. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Sedikit ada catatan di sini. Berkaitan dengan orang junub tatkala ia berzikir dengan zikir yang ada di dalam Al-Quran. Tadi kan kita sampaikan orang yang junub hendaklah dia tidak membaca Al-Quran. Maka apa? Ibadah lisan yang bisa ia lakukan zikir. Tapi bagaimana ketika zikirnya ini lafalnya ada di dalam Al-Quran? Seperti Bismillah, ini ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana demikian ini? Nah, maka yang demikian ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau mungkin ketika dia sedang berdoa, seperti ketika apa? Ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila lamunqalibun. Ketika orang yang naik kendaraan seperti ini, dia dalam keadaan junub, dia berzikir dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang banyak lafal ayat Al-Quran di sana, maka boleh. Karena niatnya zikir, bukan niatnya baca Al-Quran. Di sini termasuk pengamalan hadis innamal a'malu bin niyyat. Di sini termasuk pengamalan hadis innamal a'malu bin niyyat. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Ini berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid, nifas, dan juga orang yang junub. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan bahas berkaitan dengan apa-apa yang diharamkan oleh orang yang berhadas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada pertanyaan, tolong. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau ditulis di kolom chat Zoom. Dipersilahkan teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman Ustaz izin bertanya ya Ustaz. Saya pernah mendengar gitu, apa benar wanita haid itu haram untuk berziarah Ustaz? Karena nanti kan di dalam ziarah itu akan membaca tahlil dan surat-surat pendek seperti itu. Tapi apabila sekedar untuk berkunjung ke makam aja, apa itu boleh? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan wanita haid yang ziarah kubur. Apakah di sana sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat kita? Tapi kalau kita perhatikan, wanita yang haid itu larangannya apa? Larangannya adalah tilawatul Quran wa mashu wa hamluhu.
membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, dan juga membawa mushaf. Tetapi tidak dilarang untuk zikir. Wanita haid tidak dilarang untuk zikir. Sama seperti orang yang junub. Maka kalau ditanya wanita haid dan orang junub bagaimana? Apa ibadah lisannya? Ibadah lisannya ya zikir. Ibadah lisannya ya zikir. Bahkan kalau kemudian kita bicara lebih detail lagi tentang perbedaan ulama berkaitan dengan junub dan wanita haid. Sebagian ulama memberikan udzur boleh wanita haid ini baca Quran. Loh kenapa? Berbeda dengan junub. Kalau junub dia tidak boleh baca Quran karena dia dengan mudah bisa menghilangkan junubnya. Tapi wanita haid tidak. Wanita haid, kemudian dia mandi, ya tetap haid. Wanita haid, kemudian dia minum es segalon, ya tetap haid. Makanya kemudian ada sebagian ulama memberikan udzur. Wanita haid itu boleh baca Quran, tapi memegang mushaf memang tidak boleh. Kenapa? Karena memang ibadah lisannya dia butuh. Bahkan lebih butuh kalau hanya sekedar zikir Quran. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ini termasuk pendapat yang cukup diperhitungkan oleh para ulama. Beda dengan junub. Baca Quran junub tidak boleh. Karena bagi dia cepat untuk menghilangkan junubnya. Tinggal mandi selesai. Baik, tapi zikir ini sesuatu yang boleh bagi keduanya dengan jelas. Tidak ada larangan untuk zikir. Maka kalau pernah dikaitkan, bagaimana nanti wanita haid yang ziarah? Di sana ada tahlil. Nah, memang tidak ada baca Quran dalam ziarah kubur, tapi di sana ada zikir. Bagaimana? Kita katakan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Rashid? Dipersilakan. Saya tunggu sekitar mungkin 2 menit ya. Ada pertanyaan? Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin akan kami akhiri saja sampai di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah. Jazakallahu khairan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan Ustadz di hari kiamat kelak. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya sebagai MC dan segenap panitia mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.